Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang memastikan kebijakan program stimulus ekonomi akan berlanjut dan bahkan diperluas pada semester 2 tahun 2025 ini. Sementara itu, pemerintah memastikan kondisi makro dan mikroekonomi nasional hingga kini tetap stabil pasca dinamika yang terjadi di dalam negeri dan juga terkait tekanan dari global. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemerintah memastikan kebijakan stimulus ekonomi masih akan terus berlanjut di semester 2 tahun ini guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi tersebut juga sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Stimulus semester 2 kan tetap jalan. Apa aja Pak? Nah itu yang sekarang ada kan stimulus seperti gaji yang di bawah 10 juta kan itu sudah berjalan. Gaji untuk padat karya. Sektor tertentu kan PPh-nya ditanggung pemerintah, jadi itu sudah dinikmati oleh 1,7 juta masyarakat. Kemudian ada program-program yang terkait dengan perumahan melalui kredit usaha rakyat. Nah ini kami akan dorong juga. Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang memastikan kebijakan program stimulus ekonomi akan berlanjut dan bahkan diperluas pada semester 2 tahun 2025 ini. Langkah ini guna menjaga kinerja positif pertumbuhan ekonomi nasional yang berhasil menyentuh 5,12% di kuartal 2 2025 berlanjut hingga akhir tahun. Pemerintah juga terus berupaya menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yang ditargetkan tumbuh di kisaran 5 hingga 5,2% di tahun ini. Sementara itu, pemerintah memastikan kondisi makro dan mikroekonomi nasional hingga kini tetap stabil pasca dinamika yang terjadi di dalam negeri dan juga terkait tekanan dari global. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, stimulus ekonomi berlanjut dan diperluas pada semester 2 tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ima Mayasari, pengamat hukum dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Kemudian ada Pak Retma Gita Wirawasta, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSIFI. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Ima, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Retma, apa kabar? Baik Mas, salam sehat Mas. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin review dari Bu Ima terlebih dahulu terkait dengan kondisi saat ini. Bagaimana sih dengan kebijakan stimulus ekonomi yang sudah digelontorkan oleh pemerintah begitu di sepanjang semester 1 dan juga beberapa tahun sebelumnya begitu? Ya, kalau saya bisa melihat bahwa di sepanjang semester 1 tahun 2025, pemerintah di sini telah menggulirkan stimulus senilai kurang lebih sekitar 24 triliun melalui cash transfer untuk tadi disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk para pekerja berpendapatan rendah, yaitu gaji kurang dari 10 juta. Lalu kemudian juga pemerintah juga melakukan diskon kepada pelanggan listrik ya, yang kemudian sudah terfasilitasi kurang lebih 79 juta rumah tangga, dan kemudian juga memberikan bantuan pangan juga kepada 18,3 juta keluarga. Lalu kemudian ada subsidi tarif gitu ya terkait dengan transportasi saat lebaran dan saat libur sekolah gitu, serta kemudian memberikan beberapa insentif untuk industri padat karya. Dan kemudian kalau kita bisa melihat dari sisi kebijakan, maka
stimulus ini tetap berbasis kepada APBN ya 2025 dan kemudian terkait dengan kebijakan di Kementerian Keuangan serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, dari sisi public policy itu sendiri, apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah itu lebih condong kepada peningkatan konsumsi gitu ya, ketimbang kepada penguatan daya saing industri. Nah, saya lihat di sini kita juga melihat bahwa ada tekanan di dalam industri di dalam negeri kita karena memang ada banyak sekali PHK yang terjadi terutama di sektor tekstil dan produk tekstil itu sendiri yang kemudian juga ini menjadi ancaman dan kemudian kita juga bisa melihat bahwa masih banyak sekali pekerja yang kemudian mereka yang kemudian masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan kemudian belum membaiknya terkait dengan iklim di industri di dalam negeri serta kemudian kalau kita lihat dari sisi makro dalam kondisi tekanan global yang kemudian tidak baik-baik saja dan dari sisi apa yang terjadi di dalam negeri pada akhir-akhir ini itu juga sangat berpengaruh terhadap terkait dengan kebijakan dan apa yang kemudian mau dilakukan oleh pemerintah untuk merencanakan stimulus ekonomi semester 2 ini. Seperti itu Mas Pras. Baik, Bu Ima. Nah, Pak Retma, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ima terkait dengan review ya, bagaimana kebijakan insentif ekonomi yang sudah disampaikan. Dari pelaku usaha sendiri, industri TPT begitu melihat seperti apa? Apakah memang saat ini insentif yang sudah diberikan ini sudah tepat sasaran, tepat manfaat, atau sesuai dengan kebutuhan dari pelaku industri TPT sendiri nih Pak Retma? Sebetulnya memang ini kan belum langsung mengena ke industri manufakturnya ya. Jadi insentifnya memang itu sampai gitu ya. Artinya tadi yang disampaikan Pak Erlangga PPH ditanggung pemerintah, tapi itu hanya untuk industri padat karya dan masih terbatas di beberapa KBLI, bahkan beberapa KBLI yang terkait kami di industri hulu kan kemarin nggak masuk dan ini baru kita usulkan untuk ajukan di semester ini gitu ya. Jadi mungkin itu yang Pak Erlangga bicara akan diperluas. Tapi ini kan insentifnya belum mengarah pada tadi yang disampaikan peningkatan daya saing karena insentif yang insentif yang lain adalah yang masih berlaku sekarang, tax holiday sama tax allowance itu masih berlaku tapi yang jadi masalah itu kan hanya untuk yang investasi baru. Sedangkan yang kita butuhkan untuk peningkatan daya saing itu yang langsung mengena pada peningkatan produktivitas ya, efisiensi tentu yang langsung menurunkan dari sisi cost gitu ya. Karena kalau kita bicara daya saing ini kan kita bicara biaya produksi. Nah ini belum ada insentif yang langsung mengena ke biaya produksi. Ada satu sebetulnya kalau di hulu yaitu terkait dengan gas ya. Tapi ini gas ini masih jadi masalah nih dalam ini. Jadi aturannya sudah betul, kebijakannya gas sudah betul yang harusnya $16 per MMBTU gitu ya, kita bisa kan dapat $7 per MMBTU. Tapi suplai gasnya ini kemarin bermasalah gitu ya. Jadi memang di satu sisi insentifnya aturannya sudah ada, tapi implementasi di lapangannya terkait gas ini masih menjadi masalah dan ini yang kami minta di semester depan dibenahi dalam sisi implementasinya. Oke, dan pemerintah tadi sudah menyatakan begitu oleh Pak Erlangga bahwa akan dilanjutkan pada semester 2 sampai dengan akhir tahun. Lantas bagaimana dengan insentif kebijakan yang akan dilakukan? Apakah ya diharapkan masih sama atau ada inovasi baru yang seperti Anda sampaikan mengarah kepada bagaimana insentif biaya produksi begitu yang diharapkan pelaku usaha? Kami harap ada insentif baru ya yang langsung mengena pada biaya penurunan biaya produksi karena kalau gas ini tidak cukup. Jadi industri tekstil ini kalau mau Pak Erlangga kan kemarin bicara untuk tidak PHK ya, untuk stop PHK. Jadi gapnya cuma dua, mau naikin daya saing atau mau market protection gitu ya. Kalau market protection nggak bisa dilakukan ya kasih kita insentif. Insentifnya berapa banyak? Kalau kita bicara harga ya, harga persaingan harga, beda kita sama harga Cina itu di market itu 40%. Sebetulnya 30%, sebetulnya 10% beda cost produksi kita sama Cina itu. Cuma kan karena kondisi overstock gitu ya, mereka melakukan dumping gitu, terus juga ada subsidi segala macam di sana, jadi bedanya hampir 40%. Nah kalau pemerintah bisa memberikan insentif yang bisa memangkas biaya produksi sebesar 40%, kita free fight.
nggak perlu ada proteksi gitu ya. Nah, tapi kan kalau nggak bisa sebesar 40%, karena kalau gas ini kan kalau kita hitung-hitung bisa meng-cut sekitar hanya 5%. Oke. Memang harusnya sih bisa lebih dari itu, tapi dalam kenyataannya kita dapat rata-rata sekarang sekitar 12 MMBTU per $12 per MMBTU. Jadi hanya sekitar memangkas sekitar 5% biaya produksi. Nah, kalau mau bersaing free fight ya harus bisa sampai 40%. Itu hitungan kita ya, sampai 40% biaya produksi. Nah, kalau nggak bisa itu ya lari ke market proteksi gitu. Baik, baik. Ini dia pilihan sulit ya antara bagaimana kita menjaga daya saing begitu atau bagaimana perlindungan terhadap market di dalam negeri. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Bu Ima dan juga Pak Retma. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan program prioritas pelaksanaan dari kebijakan stimulus ekonomi begitu yang akan dilanjutkan dan diperluas pada semester 2 tahun 2025 ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati. Seperti apa sih program prioritas yang tadi memang diharapkan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, daya beli masyarakat dan juga tingkat konsumsi begitu. Dan kita lihat yang pertama ada kredit investasi padat karya untuk revitalisasi permesinan produksi di sektor industri, dalamnya termasuk juga industri TPT. Dan kita lihat ada peningkatan program perumahan termasuk penambahan ada FLPP, program MBG juga yang akan diperluas. Jadi ada beberapa poin termasuk tadi adalah sektor pariwisata. Ada beberapa hal yang nanti kita harapkan ini bisa menjadi salah satu daya ungkit tentunya ya untuk sektor manufaktur kita, karena kita tahu juga PMI manufaktur kita juga sudah mulai kembali lagi ekspansif. Nah, ini dia seperti yang bisa Anda saksikan data berikutnya kita akan cermati untuk PMI manufaktur Indonesia. Ini periode Januari-Agustus 2025 kita lihat trennya memang sempat mengalami kontraksi dalam beberapa bulan terakhir. Tepatnya dari April, Mei, Juni, Juli. Kemudian sudah mulai kembali lagi ke level ekspansi 51,5 di bulan Agustus 2025. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ima Mayasari dan juga Bapak Retma Gita Wirawasta. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu Bu Ima. Nah, bicara mengenai insentif, kebijakan, strategi apa sih kalau kita lihat dengan kondisi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Retma selaku pelaku industri? Pilihan antara menjaga pangsa pasar domestik dengan proteksionisme, di satu sisi kita untuk bagaimana juga memberikan insentif ataupun stimulus dari sisi produksinya sehingga daya saingnya semakin membaik nih. Ibu Ima, silakan. Ya, masih di mute sepertinya Bu Ima. Iya. Saya sudah, Mas. Ya. Sudah tidak di-mute. Ya, silakan. Baik, saya melihat bahwa di dalam hal ini ada tugas yang kemudian perlu yang diemban oleh pemerintah di dalam tataran terkait dengan public policy itu tadi. Nah, pertama tadi kan disampaikan bahwa pemerintah juga rencananya di stimulus semester 2 itu akan memberikan kredit investasi untuk padat karya, lalu kemudian termasuk juga program-program yang lain. Tapi kalau kita lihat dari PMI tadi untuk manufaktur yang di bulan Juli dan Agustus yang kemudian sempat naik setelah bulan April sampai kemudian Juli tadi, kalau dilihat di grafik tadi itu sempat mengalami kontraksi gitu ya. Maka kemudian ada hal-hal yang kemudian perlu kebijakan-kebijakan yang kemudian bisa memulihkan atau kemudian menjaga kestabilan daripada industri padat karya itu sendiri. Semisal tadi yang terkait dengan HGBT, nah percepatan untuk memberikan kepastian untuk harga gas gitu, harga gas bumi tertentu itu menjadi penting untuk kemudian industri padat karya. Selain tadi kebijakan proteksi untuk kemudian impor ya, pengetatan terkait dengan impor di dalam sektor tekstil, kemudian garment, lalu kemudian sektor yang lain yang kemudian untuk kemudian memberikan proteksi dan jaminan kepastian bagi industri untuk tetap berusaha di Indonesia. Nah, pemerintah perlu mengantisipasi gitu ya gelombang PHK yang semakin masif di dalam hal ini. Artinya kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan itu harus tepat manfaatnya. Kalau itu nanti untuk menjaga supaya tidak terjadi PHK yang masif, karena memang tadi ya tekanan terkait dengan daya saing atau kemudian market protection itu sendiri masih
menghadapi masalah gitu ya, sehingga kemudian untuk memberikan daya saing ya pemerintah perlu memberikan kebijakan-kebijakan untuk kemudian menstimulus dari industri terutama industri padat karya ya seperti itu. Lalu kemudian kalau kita rasakan gitu di luar dari sektor industri tadi ada beberapa manfaat yang kemudian disampaikan yang sasarannya adalah kepada mereka yang berpenghasilan rendah, termasuk FLPP dan kemudian program makan bergizi gratis, lalu kemudian di sektor pariwisata. Tentu ini kemudian bisa dirasakan oleh berbagai pihak ya, tetapi kita bisa melihat bahwa pertumbuhan terkait dengan konsumsi di areal perumahan dan kemudian otomotif ini kan masih tidak baik-baik saja ya seperti itu. Jadi saya rasa banyaklah kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah di dalam kaitan dengan perencanaan untuk stimulus semester 2 di 2025 itu. Seperti itu. Baik, nah Pak Redma sendiri melihat bagaimana dengan tadi ada program yang akan disampaikan untuk di semester kedua tahun ini adalah pemberian kredit investasi padat karya. Salah satunya untuk revitalisasi permesinan. Nah untuk industri TPT sendiri bagaimana kaitannya dengan utilisasi, kondisi dari mesin produksi di industri TPT begitu Pak Redma? Itu kami sambut baik ya sebetulnya kalau misalkan ada ini kan program itu kan sudah terhenti hampir 10 tahun. Jadi terakhir itu 2016 dan setelah 2016 itu ada programnya cuma tidak signifikan dan hanya sebagian alokasi APBN-nya sangat-sangat kecil, paling cuma bisa buat beli 10 mesin celup gitu ya. Nah, jadi ini kalau ini digelontorkan lagi saya kira akan membantu. Tapi kalau membantu betul-betul membantu ini akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang masih bisa fight ya. Artinya yang mereka mau mengganti mesin atau nambah mesin-mesin baru gitu ya. Yang jadi masalah kan sekarang kan banyak mesin-mesin nganggur ini karena mereka nggak bisa bersaing di pasar. Nah, yang pasti untuk perusahaan-perusahaan seperti itu mereka nggak akan ambil ini meskipun ada insentif untuk investasi, mereka pasti nggak akan ambil ini gitu. Soalnya mungkin nanti ada perusahaan-perusahaan baru masuk, mereka bisa ambil. Tapi kalau yang sekarang mesin-mesinnya banyak yang idle, karena sekarang juga mesin-mesinnya sebetulnya perusahaan-perusahaan yang bertahan sekarang ini mesin-mesinnya nggak tua-tua amat gitu ya. Jadi mereka masih bisa compete sebetulnya dari sisi permesinan. Nah, cuman dari sisi harga di market, nah itu yang nggak compete karena mereka ada dumping, mereka ada subsidi dari pemerintahnya gitu. Jadi akhirnya nggak compete. Nah, kami harap kalau misalkan akan lebih baik kalau selain ada insentif terkait investasi baru gitu ya, ada insentif lain yang langsung nusuk ke jantungnya ya gitu, beban biaya gitu. Kalau ketika beban biayanya bisa bisa diturunkan sampai kita bisa compete di market, saya kira itu akan lebih bermanfaat dan pasti langsung menghentikan tren PHK, bahkan yang kemarin-kemarin di PHK pun bisa kita tarik lagi untuk jalan. Iya, berarti akan efektif tidak kalau kita bicara mengenai kelanjutan insentif ataupun kebijakan stimulus begitu di semester kedua ini, Pak Redma? Kalau Anda katakan memang kita butuh yang lebih kepada arah produksinya begitu, Pak Redma. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ima Mayasari, pengamat hukum dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia, kemudian Bapak Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Nah, Pak Redma, lantas bagaimana menurut Anda efektivitas dari kebijakan stimulus ekonomi yang akan dilanjutkan pada semester kedua tahun ini? Apabila memang kebijakannya tidak jauh berbeda dengan semester sebelumnya, apakah lagi-lagi begitu tepat sasaran atau tepat manfaatkah atau bagaimana nih Pak Redma? Sebetulnya ya sedikit menolong, lumayan sedikit menolong, memberikan sedikit vitamin, tapi tidak akan seefektif dan saya kira tidak akan dengan cepat menghentikan tren PHK ya. Jadi memang kalau terus hanya sebesar itu
Saya kira untuk menghentikan PHK agak agak sulit. Meskipun kita juga tahu lah kalau kalau memberikan insentif yang besar ini kan perlu alokasi dana yang besar ya, dan sementara pemerintah kan juga dari sisi dana kan banyak program-program lain ya yang harus didanai gitu ya. Maka sebetulnya yang kita push adalah market protection. Nah, sebetulnya bukan hanya bukan market protection, betul-betul market protection yang kita pengenkan kan Oke. sebetulnya adalah level yang sama ya, untuk hal-hal seperti dumping gitu ya, itu bisa kita lakukan, anti dumping itu bisa kita lakukan supaya fairness gitu. Jadi sebetulnya bukan market protection yang kita inginkan, adalah fairness competition sebetulnya. Nah, ini hanya yang jadi masalah untuk mendorong kebijakan fairness competition ini juga ada tantangannya di pemerintah gitu ya, karena perbedaan pendapat antar satu kementerian dengan kementerian lain, belum lagi juga ada birokrat-birokrat yang ikut bermain di sana gitu ya, menjadi mencoba untuk menggagalkan setiap upaya fairness competition yang kita ajukan. Nah, ini memang saya kira sisi lain yang bisa pemerintah lakukan tanpa harus mengeluarkan alokasi dana untuk insentif gitu. Baik, nah Bu Ima, lantas bagaimana kalau bicara mengenai sisi kebijakan publik begitu? Bagaimana proses satu insentif ekonomi yang diberikan seharusnya bisa menjadi booster tapi tidak terlalu berdampak signifikan kalau misalnya Pak Redma sampaikan. Anda melihat perlu dibenahi di bagian yang mana nih bottleneck-nya? Apakah dari sisi komunikasinya, hearing bersama misalnya begitu antara pelaku usaha dan pemerintah seperti apa nih? Iya, menurut saya perlu ada penekanan di dalam komunikasi publik antara pemerintah dengan pelaku usaha. Seperti apa namanya public hearing itu juga bisa dilakukan di dalam Iya, iya. konteks ini supaya kemudian tahu gitu ya bottleneck daripada kebijakan-kebijakan yang terjadi misalkan di stimulus satu atau ada di luar itu yang kemudian perlu diperbaiki dan barangkali ini bisa dilakukan di dalam semester 2 gitu kan. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa legal certainty atau kepastian hukum dan predictability itu perlu ada jaminan gitu ya bagi para pelaku usaha. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Redma terkait dengan adanya soal fairness competition gitu ya. Artinya Oke. apa yang kemudian masih dihadapi oleh para pelaku usaha. Jangan sampai kemudian masih ada bottleneck yang lain yang kemudian akhirnya mempengaruhi terkait dengan bagaimana daya saing mereka. Nah, di dalam hal ini keberlanjutan stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2025 ya ini ya tetap merupakan angin segar bagi industri mau tidak mau, bahwa ini juga dirasakan oleh manfaatnya oleh industri itu sendiri terutama melalui subsidi untuk kredit investasi padat karya itu sendiri dan kemudian juga insentif fiskal yang tetap diberikan oleh pemerintah. Artinya ada breathing space bagi industri di dalam hal ini dengan kelonggaran yang kemudian diberikan oleh pemerintah. Namun tetap efektivitasnya juga bagaimana kemudian bisa merealisasikan terkait dengan hal ini. Nah, kalau kita bisa tahu bahwa kecepatan realisasi APBN dan ketepatan terkait dengan implementasi di dalam kaitan dengan apa namanya untuk memberikan dorongan kepada industri dalam negeri itu juga perlu gitu ya di dalam hal ini untuk kita bisa pantau terkait dengan implementasinya adalah seperti apa. Jangan kemudian realisasinya itu sendiri tidak sekedar mengenai apa yang kemudian disampaikan secara publik atau political signaling, tetapi dalam hal ini perlu kemudian bagaimana ini bisa memiliki dampak kepada para pelaku usaha. Nah, Oke. kalau saya melihat bahwa seperti kredit investasi untuk tadi ya gitu bahwa TPT asosiasi terkait dengan TPT melihat bahwa mayoritas kemudian mesin-mesinnya sudah berusia lama gitu ya. Tetapi kemudian kita juga harus melihat realita bahwa apakah kemudian membaik dalam sisi kemudian produktivitas mereka gitu. Karena ini juga pasti akan dipertimbangkan walaupun tadi ada stimulus di dalam kaitan dengan bunga, agunan serta hal-hal yang lain yang kemudian menjadi stimulus untuk para pelaku usaha di bidang industri padat karya seperti TPT. Artinya dalam hal ini kebijakan supply side financing itu perlu dilengkapi dengan kredit garansi SIM dan investasi fiskal tambahan yang kemudian memang memiliki impact kepada betul-betul dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha itu sendiri. Seperti itu Mas Ya, Pras. itu dia ya, supaya memang ada satu kesepakatan bersama begitu bahwa setiap keputusan yang diambil adalah
win-win solution begitu antara pelaku usaha dan juga pemerintah, sehingga diharapkan ya benar-benar kebijakan ataupun stimulus yang diberikan kepada industri manufaktur yang memang menyerap khususnya yang padat karya, menyerap tenaga kerja banyak begitu, sehingga ancaman PHK tidak ada lagi, adalah memang ya itu dia harus duduk bersama begitu, sehingga tepat sasaran, tepat manfaatnya terkait dengan kebijakan yang sudah dilakukan. Baik, Pak Retma, kemudian Ibu Ima, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Ibu Ima, Pak Retma. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Retma. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan pembiayaan modal kerja, topang kinerja multi finance.